Hai semua, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Saya berasal dari Universitas UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, dan dosen pengampu saya adalah Pak Imsar MSI. Makan ketupat di balik beton. Selamat menonton. NANI? Omae wa mou shindeiru. Semua. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 2 mengenai tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Jadi pertama itu mengenai tentang permintaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi. Mengenai teori permintaan. Teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Dan yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik kurva yang menggambarkan sifat hubungan harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang mempengaruhi permintaan. Jadi itu ada 4. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, selera. Yang ketiga, jumlah penduduk. Dan yang keempat, saya akan memberikan bonus. Apa itu bonusnya? Hukum permintaan suatu barang. Jadi, hukum permintaan suatu barang, jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendahlah permintaan suatu barang. Yang akan menjelaskan teori penawaran. Nah, teori penawaran adalah derivasi dari perilaku individu perusahaan dalam menganalisis biayanya. Dan saya akan menjelaskan hukum penawaran. Jadi, bunyi dari hukum penawaran, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin tinggi penawaran suatu barang. Dan sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin rendah pula lah penawaran dari harga suatu barang. Ada kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Jadi, kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan harga suatu barang dengan jumlah harga barang yang akan ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, harga produksi. Yang kelima, persaingan. Dan keenam, saya akan menjelaskan pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Jadi saya akan jelasin dulu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan adalah perubahan kurva yang berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi tinggi atau malah pergeseran kurva permintaan. Kurva akan bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan faktor pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran yaitu perubahan sepanjang kurva penawaran berlaku apabila harga barang yang ditawarkan menjadi tinggi atau menurun. Pergeseran kurva penawaran yaitu pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri yang terjadi apabila terdapat perubahan yang ditimbulkan faktor bukan harga, seperti harga barang lain, biaya produksi, dan faktor lainnya yang pasar, yaitu keadaan di mana produsen dan konsumen sudah menemukan kecocokan harga. Tentang teknik menentukan keseimbangan pasar ada 3. Yang pertama, secara matematik. Yang kedua, secara grafik. Dan yang ketiga, secara video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.